saudara-saudara, pada kesempatan hari yang busuk ini, marilah kita di sini bincang-bincang sedikit lah, bincang-bincang tentang kita yang hidup di negara Konoha ini ya. Oke, negara yang benar-benar unik. Untuk yang pertama yang mau sampaikan adalah negara Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya. Benar-benar negara yang sangat kaya. Dari kekayaan alamnya, pertaniannya, tambang-tambangnya, ya salah satu negara pemain dunia, benar-benar negara yang kaya. Bisa jadi Indonesia ini lebih kaya dibanding negara-negara di Eropa sana, Amerika, Cina, apalagi Asia Tenggara. Semuanya nggak ada apa-apanya berurusan Indonesia. Dengan luar biasanya Indonesia ini, harusnya kita bangga. Harusnya kita bangga loh. Tapi sayangnya dari semua hasil kekayaan Indonesia ini, keluar biasaan negara Indonesia ini cuman dinikmati oleh pemerintah saja. Pemerintah dan pejabat-pejabat, DPR dan lain sebagainya. Hanya mereka yang menikmati. Jadi segera kerukan hasil dari semua itu cuma mereka yang menikmati. Selanjutnya, selain dari kekayaan alam dan sebagainya itu, nah, rakyat yang terus dikeruk dengan pajak-pajak, yang semuanya itu dipajakin, dan bahkan terus naik pajaknya. Itu juga jadi lumbung penghasilan buat para pemerintah, para pejabat ini. Mereka menikmati itu semua. Mereka benar-benar merampok apa yang rakyat capai, apa yang rakyat banting tulang untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan penghasilan untuk hidup yang belum tentu cukup untuk dalam sebulan. Mereka harus dirampok dengan pajak. Mereka harus dibebani dengan pajak tanpa ada sedikit pun yang bisa mereka dapatkan. Ironis sekali memang benar-benar. Sehingga apa? Sehingga negara yang kaya ini secara di atas kertas, realitanya adalah negara miskin dengan pemerintahnya yang begitu glamor, yang begitu kaya, yang begitu berduit. Luar biasa negara ini. Dengan situasi yang seperti ini, dengan situasi dari zaman Indonesia dijajah asing sampai sekarang ini, Indonesia masih dalam keadaan yang terjajah. Rakyat masih dalam keadaan yang tertindas. Rakyat diperkosa, rakyat dihajar, rakyat dimiskinkan secara bertahun-tahun dengan sangat kejam.
rakyat diwajibkan untuk terlibat dalam pemilu, untuk memilih pemimpin-pemimpin di negeri ini, untuk memilih para wakil-wakil rakyat negeri ini. Yang pada akhirnya para wakil-wakil rakyat itu, mereka hanya membahas berkaitan dengan keuntungan mereka. Mereka hanya membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka. Mereka hanya membahas tentang kenaikan pajak. Mereka hanya membahas berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri, tanpa memikirkan rakyat. Kemudian, jika rakyat sudah marah karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang bullshit dan omong kosong ini, apa yang mereka katakan? Aksi ini ditunggangi oleh pihak asing. Ada sesuatu yang menunggangi masalah ini. Ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang menunggangi aksi di balik demo ini. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu yang disampaikan oleh mereka. Padahal mereka adalah penyebabnya dari semua itu. Sungguh, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Jadi, rakyat ini adalah orang yang numpang di Indonesia. Karena apapun mereka harus bayar. Mereka harus bayar pajak ini, itu. Tidak ada apapun yang gratis. Bahkan makan gratis itu pun beracun. Bahkan makan gratis itu menu buahnya aja tipis-tipis, dipotong sedemikian tipisnya, nasinya sedikit-sedikit, itu pun dari pajak yang diperas dari rakyat. Di Indonesia, rakyat yang bisa hidup itu adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang benar-benar bisa membangun usahanya sendiri, orang yang mampu mendirikan perusahaannya sendiri, orang yang dengan luar biasa mampu bangkit dengan kekuatannya sendiri menjadi pengusaha. Dan orang-orang seperti ini tidaklah kesulitan untuk membayar pajak. Sehingga apa yang telah dilakukan orang-orang kecil yang tidak mampu mendapatkan kesempatan untuk bekerja, karena negara tidak menyediakan lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki orang dalam. Selanjutnya orang jelata hanya dibiarkan terbengkalai dengan tuntutan hidup yang semakin berat, dengan ancaman beban-beban pajak, ancaman penyitaan aset. Benar-benar program pemerintah selalu istimewa untuk para orang besar, namun tidak orang-orang kecil. Mereka dipaksa, mereka dicuci otak untuk wajib pemilu, mereka tidak mendapatkan apapun dalam tiap pemerintahan. Mereka selalu mendapatkan perkosaan penarikan pajak. Itulah kenapa saya bilang rakyat ini cuma numpang di Indonesia. Lain ceritanya jika pajak itu tidak memberatkan, karena setiap pajak itu tidak memberatkan rakyat. Contohnya seperti ini, di sekolah ada gurunya yang akan berpindah di sekolah lain. Kemudian ketua kelas memberikan ide untuk memberikan kenang-kenangan untuk guru tersebut.
maka akan dikenakan kas atau patungan untuk semua siswa, dan tentunya tidak memberatkan. Masing-masing siswa 5.000, masing-masing siswa 10.000, tentunya tidak memberatkan. Lalu dari skala negara untuk pajak, ya, misalnya PBB, untuk masing-masing kakak mungkin bisa dikenakan 50.000, bagus lagi 20.000 atau 25.000. Tentu orang yang kecil-kecil pun masih bisa untuk membayar pajak saat itu. Tapi bayangkan berapa pajak yang ditarik dari rakyat. Orang baru punya mobil, pajaknya udah 5 juta. Orang baru punya rumah, udah harus bayar pajak ini itu. Dan rakyat akan menjadi hidup di tanah sendiri jika rakyat tidak memiliki beban atas pajak dengan nilainya yang terjangkau, dengan nilainya masih bisa dibayarkan tanpa harus merasa keberatan. Tapi jika pajak begitu besar nilainya, tentunya rakyat akan terbebani, tersiksa, diperkosa, sementara orang-orang yang menjajah di negeri ini merdeka, memastikan Indonesia kaya, memastikan Indonesia cerah untuk pemerintah dan jajaran pejabat-pejabatnya. Namun rakyat masih menjadi miskin, rakyat masih menjadi budak-budak mereka, perampok-perampok rakyat. Pemerkosa rakyat, bergelimang harta, serakah. Dan kita tahu juga, koruptor itu beranak pinak, merupakan perputaran yang sudah teratur dengan sistematis di antara pejabat-pejabat, di antara pemerintahan-pemerintahan. Mereka memonopoli semuanya. Menghalalkan pada cara untuk kekayaan mereka sendiri, untuk kemakmuran mereka sendiri, untuk kekayaan mereka sendiri. Itulah kenapa koruptor dilindungi negara ini. Itulah kenapa koruptor di penjarahan sandiwara itu pun tidak lebih lama masa tahanannya dibanding orang nyuri pisang, dibanding pencopet, dibanding orang rakyat curi ayam. Koruptor dihormati oleh pemerintah, koruptor disayang, dilindungi, bahkan saling menjaga antara koruptor, pemerintah, dan pejabat. Di antara mereka benar-benar terjadi simbiosis mutualisme. Maka tidak heran koruptor di Indonesia ini akan habis. Koruptor di Indonesia ini akan selalu menjadi program pemerintah dan juga menjadi program-program yang akan terus memperkosa rakyat. Apakah masih relevan? Apakah masih pantas rakyat dilibatkan lagi dalam pemilu? Apakah masih relevan? Apakah masuk akal? Apakah masih logis rakyat dilibatkan